Perkenalkan, nama saya Pujo Asmoro. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang emosi manusia. Dalam materi emosi manusia terdapat 6 topik bahasan. Pertama, definisi emosi. Kedua, fungsi emosi. Ketiga, teori-teori tentang emosi. Keempat, perkembangan emosi. Kelima, gangguan emosional. Keenam, macam-macam emosi. Definisi emosi. Terdapat beberapa sumber tentang definisi emosi. Yang pertama, William James. Menurut William James, emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Menurut Crow and Crow, emosi adalah suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Dan menurut Jalaluddin Rahmat, emosi adalah memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi, hidup ini kering dan gersang. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, dan situasi sekitar kita. Teori-teori tentang emosi. Menurut Schaefer-Singer, reaksi fisiologik dapat saja sama, seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang timbul akan menyenangkan. Tapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut, membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakannya. Menurut James Lange, emosi terjadi setelah terjadinya reaksi psikologi. Jadi kita takut karena kita lari setelah melihat ular. Jadi emosi adalah hasil persepsi seorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Contoh, takut pada harimau, respon yang dipersepsikan timbul rasa takut. Contoh lagi, orang tertawa bukan karena senang, tapi senang karena tertawa. Teori terakhir adalah teori emergency canon. Emosi adalah sebagai pengalaman subjektif psikologik timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologik seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Jadi reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa, sampai berkembang ke tingkat yang paling rumit. Contoh, anak kecil marah berbeda dengan orang dewasa. Respon emosional melalui 4 jalur: stimulus, perasaan, respon-respon internal, pola-pola tingkah laku. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seorang bayi untuk bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar, digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Contoh dari perkembangan emosi yaitu ilustrasi seorang bayi sampai dewasa. Baru lahir, seorang bayi menangis. 3 bulan terjadi rasa senang dan gembira pada bayi. 5 bulan mulai merasa marah dan benci. 7 bulan mulai merasa takut. Semakin besar kemudian untuk belajar sampai perkembangan emosinya semakin rumit, yang ditentukan oleh proses belajar dan kematangan pada saat dewasa. Selanjutnya adalah gangguan emosional. Yang pertama, teori lingkungan menurut Pasol. Penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian
yang menimbulkan terjadinya stres. Contoh, anak menangis karena diolok-olok. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis, atau pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik. Kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis. Tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya ditiadakan terlebih dahulu. Tetapi teori ini mengabaikan aspek dari individunya atau reaksi emosional yang kuat yang memiliki perbedaan dengan individu lain. Yang kedua adalah teori afektif. Perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya, seperti perasaan takut, perasaan benci, perasaan senang yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadar, dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar atau tampil ke permukaan. Masalah emosi akan hilang apabila emosinya diungkapkan ke dalam kesadaran dan individu menyadari bahwa bagaimana ini telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya atau disebut tanpa disadarinya. Yang ketiga adalah Albert Ellis. Masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dari irasional atau disadari atau tidak sadari. Untuk mengatasi keseimbangan emosi dengan cara mengidentifikasi ide-ide pada si anak, penggunaan logika yang ketat, kemudian diperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut. Kemudian si anak didorong untuk berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Yang bikin tegang dan bermasalah itu adalah pikiran kita sendiri. Perbaikan emosi meliputi 3 langkah. Memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan yang salah, menunjukkan lewat nalar, dan dinasihati dengan sikap yang bekerja sama. Selanjutnya adalah macam-macam emosi. Yang pertama, takut. Mempunyai nilai positif dan negatif. Terbentuk dari sejak kecil, bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakut-takutannya yang mereka alami sejak anak-anak. Cara mengatasi rasa takut adalah ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan ada kewajiban sosial yang perlu ditaati, dan tumbuhkan kepercayaan dan keberanian. Yang kedua adalah marah. Pada anak kecil, menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar, diarahkan ke dalam diri atau keluar dirinya. Macam-macam emosi yang terakhir adalah cinta. Apakah cinta? Cinta menurut buku The Art of Loving adalah sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan, akan tetapi di atas itu semua adalah kebutuhan biologis. Cinta. Teori cinta dari Steinberg. Terdapat 3 komponen cinta. 1. Intimasi atau elemen emosi, yaitu saling terbuka, hubungan yang hangat, dan percaya. Kedua, passion atau elemen motivasi, didasari dorongan dari dalam, mengubah rangsangan fisiologis ke keinginan seksual. Yang ketiga adalah komitmen, elemen kognitif, keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Sekian dari video saya. Semoga ilmunya didapat bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf.